Oke, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi UTS praktikum dari sistem basis data. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Jonathan Pepenando Pandiangan. NIM saya adalah C2355201033. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mencoba membuat video pembuatan IRD menggunakan IRD Plus, dan nanti relasi antar tabelnya menggunakan DB Designer, yaitu kedua aplikasinya ini ada IRD dan ini adalah DB Designer. Yang pertama-tama saya akan membuat dulu pembuatan IRD-nya menggunakan IRD Plus. Nah, di sini saya sudah membuat filenya, dan sini terlihat jika kita membuat file baru tadi akan kosong seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat entitas. Di sini ada 6 entitas. Untuk mempermudahnya saya akan membuat di bagian sini. Nah, di sini kita sudah memiliki 6 entitas. Lalu yang pertama saya akan membuat dulu atributnya, atribut dari entitas-entitas ini. Bagian dokter kita memiliki 6, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 entitas untuk dokter. Saya akan buat terlebih dahulu atributnya. Ada alamat dokter. Tadi ID dokter, nama dokter ya, nama dokter, lalu ada nomor HP, ada nomor HP, oh sorry, ibu, spesialis. Dan waktu kerja. Nah, di sini saya sudah membuat 7 atribut untuk dari entitas dokter. Sekarang saya akan menghubungkan satu persatu. Kita hubungkan menggunakan connect, lalu kita tekan di tanggal lahir untuk salah satu atributnya. Atribut nama dokter, nomor HP, lalu spesialis.
Nah, di sini kita sudah menghubungkan dan ini sudah menjadi entitas dengan beberapa atribut. Lalu saya akan membuat atribut lainnya. Lalu di bagian daftar, saya akan koneksikannya terlebih dahulu. Maaf jika tidak kelihatan karena saya menggunakan filter dark mode dari bawaan browsernya. Ini adalah garisnya, saya sudah hubungkan di sini warnanya lebih hitam. Di bagian pasien ada di sini kita sudah membuat dari 6 entitas yang sudah saya buat. Sekarang saya akan membuat relationship-nya. Yang pertama, untuk di sini kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 relationship juga. Jadi yang pertama adalah kita membuat relationship, menyimpan data terlebih dahulu. Kita klik tadi di bagian relationship, lalu kita geser ke sini, lalu klik kanan. Lalu untuk bagian relationship-nya tadi adalah menyimpan data. Menyimpan data di sini. Dan selanjutnya adalah memberikan data. Lalu ada melayani di bagian sini. Dan ada melakukan diperiksa dan memeriksa. Nah, di sini kita bisa connect untuk misalkan dari dokter. Untuk mengklik jenis garis yang gunakan, kita bisa gunakan di sini adalah one to many, dokter ke memeriksa, dokter ke pasien dokter. Jadi kita buat di sini one, dan untuk pasien dokter adalah many. Di sini sebentar. Nah, maaf, ini saya sudah ubah ke light mode agar bisa kelihatan. Untuk di bagian garis, di sini kita bisa menggunakan one to many. Di bagian entity itu-nya adalah pasien dokter, kita jenang sebagai one. Lalu untuk entity pertama atau entity one, yaitu dokter, kita centang sebagai many.
Jadi sesuai yang ada di instruksi, kita bisa lihat untuk yang one to many bisa dilakukan seperti ini. Dan saya akan menghubungkan juga garis yang lainnya. Dari dokter ke dokter admin adalah one to many. Hubungannya di sini adalah one to many. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa saya sudah menyelesaikan bagaimana sebuah IRD dari instruksi yang dibuat untuk dibuat ke IRD plus. Dan di sini kita bisa lihat untuk salah satu logikanya dari dokter ke dokter admin, yaitu menyimpan data. Maksudnya adalah satu dokter bisa menyimpan banyak data dokter admin, lalu satu dari data dokter admin hanya bisa disimpan datanya oleh satu dokter saja. Begitu juga dengan yang lain. Dan untuk pengkoneksian garisnya itu adalah terbalik seperti ini. Jadi misalnya entity one adalah dokter, kita balikkan misalnya di dokter itu many, maka nanti di garis yang many itu akan ada di dokter admin, dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan IRD dibuat di IRD plus, dan sekarang saya akan membuat relasi antar tabel menggunakan DB Designer. Dan artinya saya akan aplikasikan ini di DB Designer. Di sini masih terlihat ada kosong, dan kita bisa membuat tabel-tabelnya dengan cara mengklik di bagian sini, New Table, lalu kita tambahkan di sini, lalu klik 2 kali, dan di sini terlihat sudah bisa kita membuat nama tabel atau nama entitas. Nah, untuk membuat nama tabelnya atau bisa dibilang nama entitasnya, kita bisa ketikkan di sini. Namanya adalah dokter. Lalu kita tambahkan di sini kolom name-nya adalah, atau bisa dibilang sebagai atribut, ini adalah ID dokter. Sebagai primary key-nya, di sini kita data type-nya bisa kita buat sebagai varchar. Untuk yang kedua adalah atribut lainnya. Lalu untuk atribut nomor HP, kerja, kita bisa buat sebagai time untuk waktu kerja. Tapi di sini untuk fleksibel saya akan buat varchar saja. Di bagian tanggal lahir, spesies dulu. Lalu tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir kita bisa buat dengan data type date. Lalu klik ini, dan kita sudah membuat satu tabel dengan
isi seperti atribut-atributnya, dan primary key-nya adalah ID dokter. Selanjutnya saya akan membuat entitas yang lainnya. Ini ID-nya adalah ID sebagai primary key. Maaf, di sini di sini ada ID dokter juga yang harusnya bertindak sebagai foreign key. Nah, untuk foreign key sebenarnya kita tidak perlu menuliskan lagi di sini manual, nanti akan bisa muncul sendiri. Maka dari itu yang kita tuliskan hanyalah atribut biasa. Saya akan mencoba koreksi dulu. Di sini adalah waktu periksa. Lalu ada resep juga. Sini kita sudah membuat primary key sebagai ID dari pasien dokter, lalu ada atribut waktu periksa dan resep. Untuk kedua ini nantinya juga ada ID pasien ini berasal dari ID pasien sebagai foreign key di entitas resep pasien dokter. Lalu untuk ID dokter adalah sebagai foreign key di pasien dokter yang berasal dari primary key-nya ID dokter di entitas dokter. Maka tinggal kita centang saja. Lalu kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel pasien. Lalu ada alamat pasien. Sudah. Lalu buat lagi tabel baru. Tuliskan nama tabelnya adalah daftar. Nah, ID admin dan ID pasien juga adalah foreign key, maka kita sisakan saja ID daftar di sini. Untuk tabel 5. Tabel 5 adalah administrator. Lalu di sini primary key-nya adalah ID admin. Kita centang. Lalu buat entitas yang terakhir, yaitu dokter admin. Nah, di sini juga sama kasusnya, bahwa nanti saya akan maksudnya di sini ada dua ID admin yang bertindak sebagai foreign key juga, dan ID dokter sebagai foreign key dari entitas dokter juga. Maka kita tinggal centang. Nah, di sini saya akan menyusun dulu susunannya. Yang di sini dan pasien di sini. Nah, sekarang saya akan mencoba menghubungkan terlebih dahulu, yaitu one to many, yaitu ini. Ini adalah dari dokter menuju ke pasien dokter. Kita tinggal klik kanan, klik kiri di bagian sini, lalu klik kiri juga di bagian sini. Maka akan secara otomatis akan ada foreign key yang masuk sini. ID dokter sebagai foreign key di sini. Begitupun juga dengan yang lain. Nah, sesuai yang kita lihat di sini sudah ada dua foreign key, ID dokter dan ID pasien sesuai yang ada di instruksi. Saya coba hubungkan lagi pasien dengan daftar. Nah, di sini bisa terlihat sudah ada foreign key, dua foreign key di sini secara otomatis ditambahkan di entitas daftar ini.
Nah, untuk nama relasinya kita bisa mengubah di bagian sini. Misalkan di sini memeriksa, kita bisa ganti memeriksa. Benar. Nah, ini diperiksa, lalu melakukan di sini, lalu ada melayani. Layani dan memberikan data. Lalu ada menyimpan data. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa seluruh dari IRD yang ini sudah bisa saya aplikasikan di bagian di sini menjadi relasi dalam antar tabel di DB Designer dari IRD yang sudah diinstruksikan. Maka dari itu kita sudah menyelesaikan pembuatan IRD dari menggunakan IRD Plus. Di sini saya sudah kita selesaikan, dan juga relasi antar tabelnya yaitu ini, dan saya sudah demonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Seperti tadi foreign key tadi sebenarnya tidak perlu, jadi bisa dilihat secara otomatis sudah berada di sini. Oke, hanya itu yang bisa saya demonstrasikan dari bagaimana cara membuat pembuatan IRD menggunakan IRD Plus dan relasi antar table menggunakan DB Designer. Maka dari itu, sebelum saya menutup diri, sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Maka dari itu, saya minta maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat selama dari video ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Jonathan Tio Fernando Pandiangan. Pembuatan ini sudah bisa saya selesaikan. Terima kasih.